Shalom, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan baru hari ini menikmati hari karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, agar hidup kita senantiasa dipimpin oleh terang Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Berdasarkan Renungan Harian Toraja, Senin 9 Maret 2026, bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang di antaranya aku tinggal, tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Kata hambanya kepadanya, "Apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal?" Namun Abraham berkata kepadanya, "Waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja anakku jangan kau bawa kembali ke sana." Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu, dekat sumur air. Menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, 'Tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum.' Dan ia menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku.' Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka
yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, "Tolong, beri aku minum sedikit air dari kendimu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, "Untuk unta-untamu juga akan kutimba air sampai semuanya selesai minum." Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat 1/2 shikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 shikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Amin. Tema perenungan kita di pagi ini, Tuhan yang menuntun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, Eliezer adalah hamba Abraham yang ia percayai dan berkuasa atas semua miliknya. Walaupun demikian, Tuhan juga berkenan kepada Eliezer. Hal ini terbukti dari tuntunan Tuhan yang luar biasa kepada Eliezer ketika Eliezer mendapat tugas dari Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya. Dalam firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat ketergantungan Eliezer kepada Tuhan, karena Eliezer menganggap misi yang diembannya adalah mustahil jika dia tidak bergantung pada Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati Eliezer ini, dan dia menjawab tepat seperti doa Eliezer. Tuntunan Tuhan inilah yang membuat Eliezer terkagum-kagum akan Tuhan dan langsung bersujud menyembah Tuhan. Penyerahan dan kesungguhan hati Eliezer untuk mencari Tuhan inilah yang mestinya kita punyai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jika kita mau Tuhan juga menuntun hari-hari kita, maka mari kita belajar seperti Eliezer dalam bacaan kita pada saat ini. Dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup kita, mari kita belajar untuk bergantung pada Tuhan atas setiap aspek kehidupan kita. Mintalah tuntunan Tuhan atas setiap permasalahan kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan benar-benar kami imani dalam kehidupan kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan
dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa dituntun untuk senantiasa bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami di hari ini, biarlah dalam seluruh kehidupan kami akan senantiasa berserah kepada Tuhan, percaya bahwa tuntunan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, biarlah kami senantiasa percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong kami menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami, kiranya kami senantiasa berseru kepada Tuhan dan senantiasa menyerahkannya hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi.